Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Bu Nur Hasanah. Kali ini saya akan membahas materi fisika SMA kelas 12 semester 1, masih bab 1 ya, rangkaian arus arah, yaitu mengenai hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Selain ada materi, nanti juga akan ada pembahasan soal, jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Ibu semakin semangat nih dalam pembuatan video pembelajaran fisika. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat memudahkan kalian untuk mempelajari dan memecahkan soal-soal fisikanya. Oke, langsung aja ya. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Nah, ini foto orangnya ya. Kemudian Kirchhoff membagi hukumnya menjadi dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff tentang arus listrik dan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan listrik. Hukum Kirchhoff yang disebut juga hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik nilainya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan, sehingga dapat kita tulis menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma di sini artinya jumlah ya, jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar dapat dilihat arus yang masuk melalui yaitu ada I1 dan I2, dan arus yang keluar ada I3, I4, dan I5. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sehingga dapat ditulis jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jumlah I masuk I1 tambah I2, dan jumlah arus yang keluar I3 tambah I4 tambah I5. Untuk penggunaan hukum Kirchhoff ini nanti akan kita gunakan untuk membahas soal rangkaian listrik yang terdapat dua loop ya. Tapi dalam video ini, Ibu akan membahas rangkaian listrik untuk satu loop dahulu ya. Masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu mengenai hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa juga disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, potensial atau tegangan pada suatu rangkaian adalah 0. Versi lain, hukum 2 Kirchhoff ini berbunyi, pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau epsilon dan jumlah penurunan potensial I kali R sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V ini kita jabarkan kembali menjadi jumlah aljabar GGL atau sigma epsilon ditambah penurunan potensialnya sigma I kali R sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan menjadi sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma V di sini sama dengan sigma epsilon ya, yang artinya adalah tegangan atau jumlah GGL-nya, gaya gerak listrik, yang artinya GGL itu adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Jadi sigma V sama dengan sigma epsilon itu sama, dan satuannya pun sama, satuannya volt. Kemudian ada sigma I kali R adalah jumlah penurunan tegangan, di mana I-nya adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Untuk menganalisis rangkaian hukum 2 Kirchhoff, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat arah loop arus listriknya. Di loop di sini adalah pemisahan arah putaran arus listriknya. Nah, biasanya dalam soal itu belum diketahui arah arus listriknya itu searah jarum jam atau berlawanan. Nah, tugas kita adalah membuat arah loopnya, arah arus listriknya. Nah, biasanya kalau Ibu gampangnya membuat arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Nah, ini seperti pada gambar ya, yang panah merah ini, agar dapat memudahkan kita dalam perhitungannya. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita harus memahami dulu nih perjanjian yang terdapat dalam hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop. Kuat arus akan bernilai negatif jika berlawanan dengan arah loop. Kemudian yang kedua, jika kutub positif sumber tegangan yang dijumpai terlebih dahulu oleh arah loop, maka GGL atau tegangannya akan bertanda positif.
Dan jika kutub negatif sumber tegangan yang dijumpai terlebih dahulu oleh arah loop, maka GGL atau tegangannya akan bertanda negatif. Jadi, perjanjian hukum 2 Kirchhoff ini akan kita jadikan acuan dalam pembahasan soal mengenai hukum 2 Kirchhoff. Jadi, kita harus memahami sekali perjanjian hukum 2 Kirchhoff ini. Nah, sekarang kita coba analisis rangkaian berikut ini ya. Jadi, ini ceritanya arah loopnya itu diketahui. Jadi, ibu buat arah loopnya searah jarum jam dan ibu buat arah arusnya searah dengan arah loop agar memudahkan kita dalam perhitungan. Tapi kalau kalian membuat berlawanan pun nggak masalah, paling hasilnya beda min plusnya saja. Langsung aja kita analisis berdasarkan perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff. Kita tulis persamaannya sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kemudian kita jabarin sigma V di sini adalah jumlah tegangan yang terdapat pada gambar ya. Nah, tadi kan dibilang ketika arah loop menjumpai kutub negatif duluan pada sumber tegangan, maka V-nya akan bernilai min. Tahu dari mana sih min plusnya? Dari gambar ya. Kalau kutubnya pendek berarti ini min, kalau kutubnya panjang plus. Nah, sekarang kita analisis. Loopnya pertama kali muter ketemu dengan kutub yang pendek berarti min ya, jadi dapat kita tuliskan min V2. Kemudian muter lagi ketemu dengan kutub yang pendek berarti min V1. Nah, tadi kan arah arusnya searah dengan arah loop, sehingga di sini nilainya positif karena I-nya searah dengan arah loop. Kemudian ditambah sigma I kali R, kita jabarin berarti I kali R1, I kali R2, I kali R3. Karena ini rangkaian seri, maka nilai I-nya sama. Jadi dapat kita keluarin. Jadi persamaannya menjadi min V2 dikurang min V1 ditambah I dalam kurung R-nya tinggal kita jumlahin. R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan akhirnya ya. Semoga dapat dipahami untuk persamaan hukum 2 Kirchhoff. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal hukum Kirchhoff untuk rangkaian satu loop ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Yuk teman-teman, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi pada soal ini diberikan sebuah gambar rangkaian listrik yang terdiri dari 3 resistor, yaitu ada 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm. Dan juga terdapat 2 buah tegangan atau beda potensial, yaitu 9 volt dan 12 volt. Nah, pada soal ini ditanyakan yang pertama, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti yang pertama ditanyakan adalah I-nya ya, kuat arusnya. Yang kedua, beda potensial atau tegangan jepit pada hambatan 9 ohm. Nah, jadi biasanya bentuk soalnya kalau nggak beda potensial ditanyakannya tegangan jepit, tapi ini sama aja. Berarti ini bisa kita tulis V pada 9 ohm. Yang ketiga yang ditanyakan adalah tentukan beda potensial atau tegangan jepit pada hambatan 3 ohm. Berarti yang ditanyakan V untuk 3 ohm. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama yang ditanyakan adalah tentukan arus yang mengalir pada rangkaian, yaitu I-nya. Untuk mencari I-nya kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita tulis dulu persamaannya hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal rangkaian listrik dengan hukum Kirchhoff, yaitu kita cek dulu nih di soal apakah sudah ada gambar loopnya atau belum. Nah, sebelumnya kan dijelaskan loop itu adalah permisalan arah putaran arus ya. Nah, karena di soal belum ada arah loopnya, jadi kita buat sendiri nih arah loopnya. Kalau ibu gampangnya buat arah loopnya itu searah putaran jarum jam. Jadi kita gambar dulu loopnya ya, yang panah merah ini loop ya. Nah, untuk gampangnya lagi kita buat arah arusnya juga searah dengan loop ya, agar mempermudah dalam perhitungan kita. Nah, setelah kita gambar arah loopnya, oke, kita analisis ya langsung ke persamaannya dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertama kita jabarkan sigma V dulu nih, sigma sumber tegangan atau sigma jumlah beda potensialnya.
kan berdasarkan perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff untuk tegangan. Jadi apabila loopnya ini muter pertama kali menjumpai kutub negatif, maka V-nya akan negatif atau sebaliknya. Nah, dari mana kita tahu min plus untuk sumber tegangan? Dilihat dari gambar ya. Jadi jika dia ininya pendek, maka ini sumber tegangannya min, yang panjang plus, sama ya, yang pendek min, yang panjang plus. Nah, sekarang kita lihat pertama kali muter loopnya menjumpai kutub apa dulu? Pertama dia muter, dia ketemu kutub yang pendek, berarti min. Berarti kita bisa menuliskan min 9. Kemudian muter lagi loopnya, dia menjumpai kutub yang panjang, berarti kutub positif, kita tulis lagi berarti plus 12. Nah, karena tadi I-nya ibu buat searah dengan loop, maka untuk arusnya di sini nilainya positif. Kalau misalkan kalian mau buat arah arusnya berlawan dengan loop, nggak apa-apa, nanti hasilnya akan sama, paling yang beda cuma min plusnya aja arah loopnya. Nah, kemudian ini plus I kali R. Ini kita tulis I dalam kurung jumlah R-nya ya, karena ini rangkaian seri, jadi R-nya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, di sini terdapat jumlah resistornya ada 3 ohm ditambah 6 ohm ditambah 9 ohm sama dengan 0. Min 9 tambah 12 sama dengan plus 3 ditambah 3 tambah 6, 9 tambah 9, 18. Jadi bisa kita tulis I dikali 18 sama dengan 0. Kemudian 3 pindah ruas, jadi dari positif jadi min ya. Jadi bisa kita tulis 18I sama dengan min 3. Jadi I-nya sama dengan min 3. Ini karena kali pindah ruas jadi bagi ya. Dibagi 18. Kemudian dapat kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 3 bagi 3 1, min 1 per 18 bagi 3 6. Jadi min 1/6 ampere. Jadi untuk arusnya kita peroleh min 1/6 ampere. Nah, jadi ini dapat kita tuliskan arusnya yang mengalir adalah 1/6 ampere. Nah, tanda min di sini itu menunjukkan bahwa permisalan arah loop yang kita buat terbalik ya. Arah loop yang kita buat terbalik. Jadi seharusnya kalau di hasilnya negatif begini, berarti permisalan arah loop yang kita buat pada gambar ini terbalik. Jadi harusnya itu mengalir, kan ini kan ke kanan, berarti seharusnya arah arus listrik pada rangkaian ini mengalirnya ke kiri ya. Jadi min itu menandakan bahwa arah loopnya itu aslinya terbalik. Tapi kalau hasilnya positif, berarti permisalan arah loopnya untuk arus listriknya itu sesuai dengan arah loop, arus listriknya sesuai dengan arah loop. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti arah arus listriknya berlawanan dengan arah loop yang kita gambar. Nah, yang kedua, kita mencari beda potensial atau tegangan jepit pada hambatan 9 ohm ya. Jadi dapat kita tulis untuk yang kedua, mencari tegangan untuk 9 ohm. Nah, kita lihat nih pada gambar, pada hambatan 9 ohm dari ujung B ke ujung C ini juga terdapat tegangan. Jadi rumusnya menjadi tegangan yang terdapat pada titik B dan C dikurangin I dikali R. Nah, ini kita tulis kembali ya. V-nya itu yang terdapat pada hambatan 9 ohm, 9 volt dikurang I-nya, arus yang mengalir tadi ada min 1/6. Tapi kalau dalam perhitungan minnya tidak diikutkan ya, ini hanya menandakan arah arus mengalirnya, arah arus mengalir. Jadi I-nya bisa kita tulis 1/6 dikali R-nya, karena di sini yang ditanyakan untuk hambatan 9 ohm, berarti R-nya 9 ohm. Jadi 9 dikurang 9/6, kita perkecil dulu ya, sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 3, 6 bagi 3 2. Kemudian kita samakan penyebutnya jadi 2 kali 9 langsung aja berarti 18 dikurang 2 bagi 2 1 kali 3
3. Jadi hasilnya 18 kurang 3, 15 per 2. Atau bisa kita tulis 7,5 volt. Nah, ini untuk tegangan pada hambatan 9 ohm ya. Nah, yang C yang ditanyakan adalah beda potensial atau tegangan jepit pada hambatan 3 ohm. Jadi dapat kita tuliskan yang C, V pada hambatan 3 ohm. Nah, kita lihat dulu di gambar ya, apakah terdapat sumber tegangan seperti pada hambatan 9 ohm? Tidak. Nah, kalau tidak terdapat sumber tegangan, hanya hambatannya saja, berarti kita bisa langsung cari dengan menggunakan hukum Ohm. I kali R ya, V sama dengan I kali R, sama dengan I-nya tadi kita peroleh 1/6. Ingat ya, minnya tidak digunakan karena hanya menunjukkan arah arusnya saja. Dikali R-nya, karena pada soal C yang ditanyakan pada hambatan 3 ohm, berarti resistornya 3 ohm, sehingga hasilnya 3/6 volt. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, bisa ya. Sama-sama kita bagi 3, jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya setengah volt, atau bisa kita tulis 0,5 volt. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami. Cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan mudah lelah untuk belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat ya dan dapat memudahkan kalian untuk mempelajari fisika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.